Audio Jungle. Film dilanjutkan. Ayase menanyakan kepada si Kirino kenapa dia ada di sana. Tentu dia kaget dengan keberadaannya, jadi nyuruh si Kyosuke untuk membantu mengalihkan pembicaraan. Kalau mereka berdua lagi kencan. Ayase tahunya kalau hari ini si Kirino ada eskul, terus Ayase ada di situ karena lagi ada pemotretan katanya. Kirino jujur aja kalau dia habis ke Comiket beli komik. Dia keceplosan begitu. Hal tersebut membuat Ayase makin kepo lagi. Si Kuroneko dan si Saori sampai harus dicuekin, untungnya mereka pada mengerti. Sampai akhirnya ketika si Kirino mau pulang, si Ayase menahannya. Dia merasa kalau si Kirino ada yang ditutup-tutupi. Dia sebagai sahabatnya benci kalau Kirino berbohong. Pokoknya dia kagak mau tahu, dia harus tahu apa yang sedang diumpetin si Kirino. Bertepatan dengan hujan juga pas Kirino mau kabur, Ayase menarik tasnya sampai komiknya pada berjatuhan. Lalu dibaca sama si Ayase, auto dah dia kagak mau bersahabatan lagi sama si Kirino ini. Kuroneko merasa agak sedikit kasihan sama si Kirino tadi. Sepulangnya si Kyosuke berterima kasih karena si Saori udah mengerti dengan situasi tadi untuk pergi dari tempat tersebut. Dia berbohong kalau si Kirino lagi istirahat, padahal malah lagi mandi. Besoknya Kirino berangkat pagi mau latihan terlebih dahulu. Sewaktu latihan dia berasa kurang fokus macam itu, sedangkan Kyosuke di rumah main erogi yang nampak sekarang dia udah bisa menang. Melawan musuh asli bukan bot. Pas Kirino pulang si Kyosuke mau pamer kalau dia udah berhasil mengalahkan online. Cuma dianya kagak peduli, besoknya Kyosuke akhirnya bisa pulang bareng lagi sama si Manami. Dia kepo dengan permasalahan apalagi yang sedang dihadapi sama si Kyosuke sekarang. Cuma dia kagak mau membukanya. Tak lama dia melihat si Kirino yang pulang kagak bersemangat begitu. Di rumahnya dia mempertanyakan permasalahannya yang nampak belum baikan juga sama si Ayase. Di situ malah Kyosuke yang digas sama si Kirino sendiri. Ujungnya dia minta solusi juga. Sorenya si Kyosuke menelpon si Ayase kenapa tidak memaafkan si Kirino ini. Di kelas pun orang ini udah kagak mau ngobrol sama si Kirino lagi. Sebelum dia menjauh dari hobinya itu. Dia kagak mengerti hobi sahabatnya sendiri. Terus juga dia menyampaikan dampak buruk dari hobi tersebut. Udah banyak kasus cuma gara-gara otaku. Setelahnya si Kyosuke mencari cara lain biar bisa membantu si Kirino, yaitu dengan menanyakan masalahnya kepada bapaknya. Walaupun agak benci tapi dia memberikan solusi kepada si Kyosuke ini. Lalu besoknya dia ketemuan sama si Ayase. Mencoba kembali untuk supaya bisa baikan sama si Kirino. Tapi orang ini tetap aja keras kepala, bahkan dia ditambah kagak suka sama hobinya si Kirino itu. Banyak dampak buruknya, malah ada yang sampai menyetrum anak perempuan. Tapi hal itu dibantah sama si Kyosuke. Dia yang udah dapat informasi dari bapaknya yang terus update, ternyata berita yang ditulis itu palsu. Sang pelaku sengaja menyetrumnya bukan karena dia seorang otaku, melainkan dengan disengaja. Jadi kagak masalah jadi otaku. Gak semuanya buruk. Dari situ Ayase menarik kata-katanya lagi. Tapi untuk hobi Kirino dia masih belum bisa terima. Tak lama kemudian Kirino pun datang. Langsung aja dia menjelaskan kepada si Ayase ini kalau dia ingin baikan. Si Ayase kagak mau karena melihat si Kirino ini bukan seperti yang biasanya. Yang cantik, pintar, berprestasi, berbakat, dan lain-lain. Tapi Kirino menjawab kalau dia yang sebenarnya adalah Kirino yang menyukai anime, eroge, dan game. Dia sama sekali kagak bisa meninggalkan hobinya tersebut. Dia bukannya kagak peduli sama si Ayase, dia sangat peduli dengan keduanya. Bahkan dia kagak bisa meninggalkan si Ayase juga. Dari situ dia mulai tenang, tapi tetap dia kagak mau terima sama hobinya itu. Akhirnya giliran si Kyosuke lagi yang harus cari cara lain, yaitu dengan memberikan komik kepadanya yang nampak kagak pantas. Di situ dia berbohong kalau semenjak ada komik cinta terlarang tersebut, hubungan persaudaraan Kyosuke sama Kirino makin baik, tidak seperti sebelumnya. Dia juga berteriak kalau dia suka sama adiknya sendiri. Lantas Ayase jijik sama si Kyosuke, lalu mengajak si Kirino buat baikan. Dia kagak mau Kirino tercemar sama kakaknya yang bejat ini. Akhirnya selesai juga semuanya. Malam harinya si Kyosuke pun pulang dan melihat adiknya udah nampak biasa. Berbaikan lagi dengan si Ayase.
Terus dia meminta laptopnya dikembalikan. Dia pengen main game bersama kakaknya itu. Setelah itu Kyosuke diajakin sama Manami untuk ke rumahnya karena bentar lagi Halloween keluarganya mau dagang dan juga mau ngadain acara. Dia kesana nyuruh nyobain makanannya. Si Kyosuke pun mau. Udah lama juga dia kagak kesana. Pas dia dipanggil temennya si Kyosuke datang. Curiga kalau si Kyosuke dan Manami ini berpacaran. Kyosuke menyangkal itu karena si Manami itu cuma teman masa kecilnya. Cuma anehnya kalau si Manami ada yang nembak, tentunya si Kyosuke kagak bakalan terima akan hal itu. Sangat menganehkan, hal tersebut membuat temannya itu bingung sendiri. Di sisi lain Kirino yang baru pulang kedatangan paket, dia kelihatan seneng banget gitu. Katanya itu paket buat penghilang stres. Pulang sekolah si Kyosuke ke rumahnya si Manami, dia tinggal bersama kakek dan neneknya. Pas masuk mereka berdua kaget melihat kakeknya Manami kenok, kayak gitu tidak bernapas. Dingin pula tangannya, dia menyuruh Manami untuk memanggil ambulan. Kyosuke udah sedih kayak gitu, tak lama neneknya datang. Dia terlihat santai aja lihat suaminya kayak gitu juga. Yang katanya si kakek lagi ngeprank. Dia sengaja masuk kulkas jadi pada dingin gitu. Nadinya emang lemah kayak gitu. Bau mayat pun emang bau si kakek macam itu. Akhirnya pas sama si nenek ditakut-takutin si kakek langsung kembali seperti semula. Untungnya si Manami kagak jadi nelpon ambulan. Soalnya kagak tahu nomornya juga berapa. Sesudahnya mereka minum teh dulu. Kyosuke nampak kesal banget sama si kakek. Terus juga si kakek menyuruh Kyosuke untuk menikah saja dengan si Manami. Nampak belum waktunya untuk begituan. Setelahnya Manami pun mau menyiapkan untuk makanan Halloween-nya yang bakalan dia dagangkan. Sambil menunggu ada adiknya si Manami abis dicukur. Katanya itu cukur yang lagi tren sekarang. Nampak kalau dilihat itu cukur botak biasa anjir. Dia udah dibodohi sama tukang cukurnya. Tak lama kemudian, si Manami membawa beberapa makanan buatannya yang sangat-sangat keren. Pas dia cobain nampak rasanya enak banget. Si Manami langsung senang mendengar itu. Lalu setelahnya Manami mengajak si Kyosuke untuk pergi ke kamarnya. Tapi dia merasa kagak enak hati. Di sisi lain adiknya yang pesan paket ternyata isinya bantal anjir. Untung cewek, kalau cowok auto dah. Di dalam sana mereka berdua kagak tahu bakalan melakukan apa. Si Kyosuke pengen tidur karena akhir-akhir ini dia selalu bergadang. Sedangkan Manami akan membawakan teh buatnya. Manami memberitahu kalau hari ini dia bakalan kedatangan barang dan sekalian beres-beres bersama di rumahnya. Si Kyosuke bakalan membantunya sebagai upahnya. Si Kyosuke akan dikasih makan malam bersama si Manami. Sementara itu si Kirino lagi saling chatan bersama Saori saus tiram dan juga Kuroneko. Dia memamerkan sebuah paket yang dia pesan tadi atau bantal. Saori menanyakan reaksi kakaknya kayak gimana. Yang katanya Kyosuke belum pulang saat ini, kemungkinan dia lagi belajar bersama teman kecilnya atau si Manami. Mereka berdua baru mendengar itu dan langsung kepo bagaimana si Manami ini. Nampak si Kirino ini kagak mood buat mendeskripsikan si Manami tersebut. Si Kyosuke membantu-bantu ngangkatin barang. Ada adiknya si Manami yang lagi main samisen. Dia main begitu karena kagak punya gitar. Sesudah semuanya beres, si Manami berterima kasih karena mereka terbantu. Karena udah malam, kali ini si Manami mengajak si Kyosuke untuk menginap saja. Mau nggak mau si Kyosuke ini menurutinya, lagian besok libur juga. Si Kirino terus menunggu kakaknya pulang sampai akhirnya ada kabar dari emaknya kalau Kyosuke bakalan nginep di situ. Si Kirino langsung tambah bad mood. Si Kyosuke juga abis beres makan. Si nenek udah menyiapkan kasur buat tidurnya. Pas mau ke kamarnya, di sana ada si kakek yang nampak udah menyiapkan rencana. Dan benar saja mereka dibuat tidur berduaan kayak gitu. Ditambah itu kakek sok-sok acting segala anjir, yang akhirnya kagak ada pilihan selain menurutinya. Setelah itu Kyosuke pengen tidur duluan. Cuma pas dia tidurin kagak tidur-tidur, jadi ngobrol dulu dah sama si Manami. Kalau situasi saat ini mirip macam mereka waktu kecil dulu. Mereka berharap nantinya kuliah bisa bareng-bareng lagi. Terus juga Kyosuke menanyakan apakah kalau ada cowok menembak si Manami dia bakalan menerimanya. Katanya dia kagak tahu, begitupun sebaliknya. Manami menanyakan hal itu juga.
Kyosuke menjawab kalau dia bakalan menolaknya. Dia udah merasa nyaman hidup tenang macam itu. Kehidupan mereka masih sangat panjang, lalu mereka berdua pun tidur. Di sisi lain, si Kirino kesal kakaknya tidak pulang-pulang. Setelah itu, ketika si Kyosuke pulang, nampak rumahnya gelap banget. Pas nyalain lampunya, dia kaget di situ ada si Kuroneko. Dia ke situ mau nonton anime kesukaan si Kirino. Soalnya sebelumnya di Akibara si Kuroneko dimarahin karena baru nonton 6 episode anime Merurunya. Jadi si Kirino berasa marah kayak gitu. Alhasil Saori mengajak kedua orang itu untuk nonton bareng-bareng. Sekalian nonton anime kesukaan si Kuroneko juga biar mereka bisa bertukar pikiran tentang animenya masing-masing. Tapi sayangnya Saori kagak ikut karena ada urusan. Tak lama dia mengirimi pesan. Kali ini Kyosuke bakalan menemani mereka berdua. Dia juga suka dibantu sama si Saori, jadi dia harus balas budi. Di situ si Kirinonya belum turun, katanya lagi berantem. Ini orang berdua gara-gara novel. Si Kirino membuat novel baru-baru ini, terus dia juga mengirim ceritanya ke internet. Nah, yang janggalnya ada adegan di mana itu karakternya mirip si Kuroneko, yang dibuat sadis lah gitu, makanya jadi marahan. Si Kyosuke juga tahu kalau Kuroneko juga seorang penulis novel, jadi dia bisa menilai sebuah karya. Beda dengan si Kyosuke, tapi emang semua karya itu kagak sepenuhnya benar. Pasti ada kekurangan di baliknya. Tak lama si Kyosuke pun menghampiri kamar si Kirino. Pas keluar, dia nampak marah kayak gitu. Dia kagak peduli ada si Kuroneko di rumahnya. Dia malah lagi main game ROG. Kyosuke langsung aja kalau mereka marahan gara-gara si Kirino bikin karakter yang mirip si Kuroneko dibuat menderita. Kata dia salah soalnya si Kuroneko juga bikin novel. Tapi kelihatan dari ceritanya itu kagak ada masalah. Tapi dia membuat karakter mirip si Kirino dibuat sadis juga. Lantas hal itu membuat si Kyosuke marah. Setelahnya Kirino pun turun mau nonton bareng. Nah si Saori menelpon si Kyosuke dia bakalan menemani mereka walaupun kagak nonton bareng. Dia nonton juga tapi di rumahnya. Ketika ditonton langsung disambut sama nyanyian. Kirino auto bernyanyi, beda dengan Kyosuke dan juga Kuroneko yang mempermasalahkan lagu-lagunya itu. Katanya itu anime bocil juga, sama-sama kejam, apalagi ketika melawan sahabatnya sendiri. Di situ pokoknya pada ribut dah. Sama alur cerita Meruru tersebut sampai akhirnya esok hari. Pas si Kyosuke pulang sekolah dia disambut adiknya yang marah seperti itu. Karena laptop yang dia pinjam dipakai nonton film dewasa. Sama si Kyosuke, parah banget emang ini orang. Dia auto meminta maaf, tapi si Kirino mau konsultasi lagi. Di kamarnya dia memberikan novel buatannya kepada si Kyosuke. Ini karya yang baru dia buat. Dan juga ini dapat apresiasi dari pembuat anime gitu. Hal itu yang membuat si Kirino ini bersemangat. Setelah itu si Kirino meminta bantuan si Kyosuke untuk ikut survei atau ke tempat yang dia tulis di novel sambil nyari referensi cerita. Di tengah jalan si Kirino menulis kalau di Zebra Cross karakter utamanya ketabrak. Dia menyuruh si Kyosuke reka adegan gitu, karena kagak mungkin jadi dipoto doang. Terus mereka ke pusat perbelanjaan. Nah di sana si Kirino membeli sebuah cincin. Katanya sebelum tabrakan terjadi mereka beli sesuatu dulu. Apalagi si Kyosuke juga yang harus membayarnya. Sesudahnya Kirino pengen ke tempat langganannya untuk membeli sebuah anting. Kyosuke pengen cepet-cepet pulang aja soalnya si Kirino ini bikin kayak gini untuk membanggakan dirinya sendiri. Tapi Kirino membuktikan kalau cerita yang dia tulis bukan buat macam-macam atau kayak gimana-gimana. Dia benar-benar niat sampai harus mengguyur dirinya sendiri macam di adegan. Kyosuke pun percaya lalu membawanya ke hotel buat mandi. Di tengah itu, si Manami menelpon mengajak si Kyosuke buat makan kue di rumahnya. Sayangnya, dia lagi jalan sama adiknya. Terus juga Manami dibuat kaget ketika tahu si Kyosuke ini lagi berduaan sama adiknya di hotel. Setelahnya mereka berdua pun pulang. Mungkin hari ini udah cukup buat surveinya. Ini bakalan jadi Natal yang merepotkan buat si Kyosuke. Singkat cerita novel bikinan si Kirino ternyata laku keras.
Banyak pujian datang kepadanya, sampai dia didatangkan sama produser gitu. Dan yang paling kagetnya adalah novelnya bakalan diadaptasi ke dalam anime. Di sekolahan, si Kirino bercerita kepada si Ayase kalau dia sekarang bakalan sibuk banget ngurusin proyeknya. Dia meminta Ayase untuk tutup mulut tentang ini. Tak lama datang si Kaneko. Dia merasa kesal ada anak SMP yang buat novel laku banget. Banyak yang baca. Dia sangat iri walaupun dia kagak punya basic menulis novel. Besoknya dia langsung aja bertemu dengan teman-temannya. Kalau si Kirino ini bakalan ada rapat hari ini untuk membahas proyeknya itu. Saori dan Kuroneko memberikan selamat kepada si Kirino ini. Lalu Kirino mau meminta bantuan kepada mereka berdua untuk menemaninya pas rapat nanti. Kirino butuh orang supaya dia kagak gugup. Kuroneko dan Saori pun siap-siap aja. Setelahnya mereka pun langsung berangkat bertemu dengan produsernya bernama Pet. Terus dilanjutkan rapatnya. Baru dimulai aja si Kirino yang sudah bersemangat, dia udah membawa catatan untuk rapat ini. Dia udah memikirkan semuanya, terutama seiyunya, terus lagu-lagunya. Pokoknya semuanya dia udah rencanakan, tapi setelah dia menyampaikan panjang lebar, para timnya itu malah membalikan atau banyak yang harus dipertanyakan dengan proyeknya itu. Catatan yang ditulis sama si Kirino tadi ternyata masih belum cukup membuat mereka puas. Masih ada masalah-masalah di dalamnya, yang paling utama adalah kenapa adik perempuan suka sama kakaknya. Padahal karakter utamanya itu perempuan juga. Nah, tadinya karakter utamanya mau diganti sama cowok, cuma masih belum ada keputusan dari si Kirinonya. Lalu dia pulang dengan muka lemas macam itu. Dia udah kena mental dan jatuh pingsan di depan kamarnya. Untungnya si Kyosuke menolongnya. Besoknya dia bertemu sama si Kuroneko dan juga Saori. Dia meminta penjelasan tentang adiknya itu. Sekarang dia lagi sakit di rumah, padahal hari itu ada rapat lagi. Saori menjelaskan semuanya kalau rencana yang dibuat si Kirino itu ditolak habis-habisan. Atau bahkan kagak ada yang cocok sama tim produksi. Saori juga dapat kabar kalau tim produksi tersebut ada permasalahan. Mereka udah nolak banyak proyek akhir-akhir ini. Mereka takutnya menerima karya si Kirino itu sebagai mengisi kekosongan saja. Lantas hal itu kagak bisa diterima. Apalagi itu karya asli si Kirino. Yosuke bakalan menggantikan adiknya hari ini buat rapat dan kembali mengajak kedua orang itu. Pas sampai di sana langsung aja rapatnya dimulai. Mereka melanjutkan rapat yang kemarin, yaitu tentang karakter utamanya. Diganti sama laki-laki. Tapi si Kirino mengirim surat kalau dia kagak setuju kalau diganti. Nanti bakalan berbeda dengan novelnya. Ada beberapa orang setuju juga sama karakter utamanya cewek. Cuma ada satu orang yang terus mendukung kalau karakter utamanya harus laki-laki. Ditambah omongan si Kyosuke juga kagak didengerin. Terus ceritanya kini makin mau dirubah, yang malah jauh dari cerita aslinya. Lantas hal itu membuat si Kyosuke kagak terima lagi. Dia menjelaskan kalau sebenarnya sebelum itu tim produksi sudah menolak karya si Kirino. Emang menarik, tapi dari segi cerita emang kurang. Di situ si Kuroneko menjelaskan walaupun cerita atau yang lainnya kurang, terbukti penjualannya sangat laku. Dia seorang penulis novel yang udah lama udah tahu lah gitu. Kuroneko juga tahu kalau orang yang terus merubah isi novel si Kirino itu karyanya dikalahkan sama si Kirino yang masih SMP. Makanya dia berusaha mengubah isinya biar kelihatan jadi hasil karyanya yang langsung diterima. Jadi menurutnya butuh pertimbangan lagi agar mereka bisa menerima isi semua novelnya itu biar kagak dirubah sama sekali. Terus si Kyosuke kagak bisa berbuat apa-apa, dia cuma ngomong tentang perjuangan adiknya yang jatuh bangun membuat novel di sela-sela kesibukannya. Maka dari itu dia memohon untuk membuatkan animenya persis seperti apa yang ada di novel. Kuroneko juga setuju akan hal itu. Dari situ tim produksi jadi mikir-mikir lagi. Lalu mereka pun pulang menggunakan kereta. Akhirnya mereka berhasil. Kini keputusan ada di tangan tim produksi. Terus Kuroneko menanyakan alasan si Kyosuke membantu adiknya. Padahal dia benci sama adiknya sendiri. Apakah dia siskon atau masokis? Dia sendiri kagak tahu, yang pasti melihat itu adiknya, jadi apa salahnya membantu. Setelah beberapa hari akhirnya udah ada keputusan bahwasannya kalau semua keinginan si Kirino ini dikabulkan.
Yosuke yang diam-diam membantu cukup tahu aja. Tak lama adiknya memberitahu kalau selanjutnya bakalan jadi konsultasi terakhirnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.